Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Endang. Nah anak-anak, pagi hari ini kita akan kembali meneruskan pelajaran kita yang sudah lalu, bab 3, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Kalau kemarin sudah ada 2 yang kita bahas, yaitu relasi dari 2 himpunan, kemudian fungsi atau pemetaan. Yang kedua, nah sekarang bagian ketiganya adalah notasi fungsi, nilai fungsi, dan rumus fungsi. Nah, setelah nanti kalian mempelajari materi ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami notasi fungsi. Yang kedua, menentukan nilai fungsi. Yang ketiga, menentukan rumus fungsi. Kita mulai dengan notasi fungsi. Fungsi dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H. Artinya bukan hanya F, G, H saja, tetapi yang biasa dipakai adalah huruf kecil F, G, dan H. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan atau dilambangkan dengan F.2 A tanda panah ke B. Artinya fungsi F membawa A ke B. Sedangkan fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan atau ditulis sebagai F.2X tanda panah ke Y, atau F.2X tanda panah Fx, atau F.2X membawa X ke Y, di mana Y sama dengan Fx. Fungsi F memetakan X ke Y, dibaca ini nak ya nih, F.2 X ke Y, membacanya adalah fungsi F memetakan X ke Y. Kemudian ini F.2 X ke Fx, dibaca F memetakan X ke Fx. Sedangkan F.2 nih, X tanda panah Y sama dengan Fx, dibaca F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Y merupakan peta atau bayangan dari X atau nilai fungsi dari X, ditulis Y sama dengan Fx. Sedangkan Yx merupakan prapeta dari Fx, atau F merupakan prapeta dari Y. Prapeta dari Y oleh fungsi F dinotasikan dengan F pangkat min 1 dalam kurung Y. Jika X merupakan prapeta dari Y oleh fungsi F, maka F pangkat min 1 dalam kurung Y sama dengan X. Himpunan dari nilai X, Y sama dengan Fx disebut daerah hasil atau Riks dari fungsi. Jadi himpunan bayangannya itu nanti namanya daerah hasil atau Riks, seperti yang kemarin sudah dijelaskan ya. Adalah menentukan, belum. Berikutnya adalah menentukan nilai fungsi. Bagaimana cara kita menentukan nilai fungsi? Kita lihat, amati dan lengkapi titik di bawah ini. Misalnya ya, ada suatu fungsi ditentukan oleh F, fungsi F membawa X ke 2X plus 3 pada bilangan bulat. Tentukanlah A, F4, artinya bayangan 4, oleh fungsi ini tadi 2X plus 3. Kemudian bayangan negatif 1 untuk fungsi F. Dan yang terakhirnya adalah nilai untuk Fx sama dengan 21. Penyelesaiannya kita lihat. Pertama, fungsi F membawa X ke 2X plus 3. Rumusnya menjadi F dalam kurung X sama dengan 2X plus 3. Kan gampang kan nak? Maka rumusnya ini adalah Fx sama dengan 2X plus 3. Yang ditanyakan adalah bayangan 4 atau F4. Maka kalau F4 berarti setiap ada X diganti 4. X sama dengan 4, maka F4 sama dengan 2 dalam kurung X-nya diganti 4, tutup kurung, ditambah 3. Kita kerjakan, F4 sama dengan 2 kali 4, 8 ditambah 3. Maka nanti kita dapatkan F4 nya sama dengan 11.
Jadi nilai F4 sama dengan 11. Kita lanjutkan sekarang. Bayangan negatif 1 oleh fungsi F, artinya jika X sama dengan negatif 1, berapakah atau F min 1-nya? Cara ngerjakannya sama, tuliskan dulu rumusnya. Fx sama dengan 2x tambah 3. Kemudian X-nya kita ganti dengan negatif 1. Jika X negatif 1, maka F negatif 1 sama dengan 2 dalam kurung itu dikali, artinya X-nya diganti negatif 1. 2 kali negatif 1 ditambah 3. Maka nanti kita dapatkan F negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 1, ketemunya negatif 2, ditambah 3 sama dengan 1. Sehingga bayangan negatif 1 untuk fungsi Fx sama dengan 2x plus 3 adalah 1. Selanjutnya, sekarang nih berapakah nilai X-nya jika Fx-nya sama dengan 21? Sama caranya. Langkah pertama, tuliskan dulu rumusannya. Fx sama dengan 2x plus 3. Setelah itu, ganti Fx-nya ini. Fx-nya kan 21, ganti Fx diganti 21. Maka 21 sama dengan 2x plus 3. Ekivalen ya. Kemudian kita lihat makanan ini ada plus 3. 21 itu sama dengan 2x ditambah 3. Bagaimana mencari 2x-nya saja? Maka cara mencari 2x-nya adalah 21 dikurang 3. Tuliskan di sini. 21 dikurang 3 sama dengan 2x. Sehingga 18 sama dengan 2x. Dan x-nya sama dengan 18 dibagi 2, ketemunya 9. Jadi nilai X untuk Fx21 adalah 9. Ini kan? Ini kamu tak ditambahkan di sini. Ya, ditambahkan ini kan 18 sama dengan 2x, maka X-nya sama dengan 18 dibagi 2, ketemunya 9. Tuh. Kalau tadi kita sudah menentukan nilai fungsi, sekarang kita menentukan rumus fungsi. Nah, bagaimana caranya? Gampang nak. Kalau diketahui ini, misalkan fungsi F dinyatakan dengan ini, F titik 2x, artinya F membawa X ke AX plus B, maka nanti rumus fungsinya gampang. Tinggal diganti aja, Fx sama dengan ini, AX plus B. Gampang kan? Nah, sekarang kalau begini, F titik 2x dipetakan ke 3x plus 3. Bagaimana rumus fungsinya? Langsung aja. Rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 3x plus 3. Jadi tinggal ganti aja. Oke. Sekarang kalau begini. Nah, kalau F titik 2x dibawa ke x pangkat 2 plus 1. Bagaimana rumus fungsinya? Ya gampang aja. Maka F kurung buka x sama dengan kurung tutup kan? Sama dengan x kuadrat ditambah 1. Sekarang bagaimana jika seperti ini? Suatu fungsi ditentukan oleh rumus Gx sama dengan Ax min 1. Dengan A adalah bilangan bulat. Jika G3 sama dengan 5, tentukan nilai A dan rumus fungsi G. Maka caranya seperti ini, lihat dulu. Menentukan nilai A pada rumus Gx sama dengan Ax min 1. Caranya, kita lihat soalnya. G3 sama dengan 5. Terus tulis sini. G3 sama dengan 5. Baru disubstitusikan ke ini persamaan ini ya. Gx sama dengan Ax min 1. Lalu Gx-nya diganti dengan ini, G3. G3 sama dengan Ax min 1. G3-nya berapa? G3-nya 5. Maka 5 sama dengan Ax-nya diganti dengan 3. A dalam kurung 3 dikurang 1. Kerjakan dulu. Ini terus 5 sama dengan A kali 3. 3A dikurang 1. Maka nanti 5 itu sama dengan 3A dikurang 1. Berapakah 3A-nya? Maka 3A-nya sama dengan 5 ditambah 1. Sehingga 3A ini kan 5 tambah 1 ketemunya 6. 3A sama dengan 6. Berapakah A-nya? A-nya adalah 6 dibagi 3, ketemunya 2. Nah, sekarang kalau A-nya sudah ketemu 2, maka gampang menentukan rumus fungsi Gx sama dengan Ax min 2 min 1 itu nilai A-nya sama dengan 3, maka tinggal disubstitusikan ke dalam Gx sama dengan Ax min 1.
sehingga menjadi G dalam kurung X, Gx sama dengan ini tadi, A-nya diganti dengan nih, A-nya 2 sudah ada kan? Ini A-nya 2. Gx sama dengan nih, lihat rumusnya kan, Gx sama dengan AX min 1. Nilai A-nya sama dengan 3. A-nya 3 tadi nak, 3. A-nya ini kan 6 sama dengan 3. A-nya bukan 3 tapi 2. Nilai X sama dengan bukan 3 tapi 2. Nilai ya. Nilai X sama dengan 2 disubstitusikan ke dalam Gx sama dengan AX min 1. Sehingga menjadi Gx sama dengan ini tadi, A-nya diganti dengan 2. Jadi ini menjadi T2X min 1. Sehingga rumus fungsi G dalam Gx sama dengan bukan 3X tapi 2X. Karena nilai A-nya 2. Jadi 2X min 1, biar ini nilai ya, biar jelas ini buat gini. 2X min 1. Sehingga nanti di sini kita dapatkan Gx sama dengan G dalam kurung X sama dengan ini 2X min 1. Oke, kita teruskan sekarang. Kalau begini soalnya, oh ini tambah susah lagi nih. Diketahui Fx sama dengan Ax plus B. Tentukan rumus fungsi F jika diketahui fungsi Fx bayangan 1 adalah 3 dan bayangan dari 2 adalah 5. Bagaimana caranya? Caranya lihat. Untuk F1 sama dengan 3, kita substitusikan ke Fx sama dengan Ax plus B. Maka kita lihat Fx sama dengan Ax plus B. Digantikan 1 karena ini nak. F1 sama dengan X-nya diganti dengan 1. A kali 1 ditambah B. Maka tadi F1-nya berapa? 3 nih. 3 sama dengan A ditambah B. Itu adalah pertemuan pertama. Lihat berikutnya, Fx sama dengan 3. Maka setiap X digantikan nih. Disebut tadi ini F1 sama dengan 3 ini disebut dengan persamaan pertama. Sekarang kita teruskan ya. Fx sama dengan Ax plus B. F2 sama dengan 5 diketahui kan? Maka Fx sama F2 sama dengan A dikali 2 ditambah B. Kita dapatkan F2 nya adalah 5. Maka 5 sama dengan 2 dikali A. A dikali 2 ketemunya 2A ditambah B. F2 sama dengan 5 disebut dengan persamaan kedua. Jadi ada persamaan pertama tadi 3 sama dengan A ditambah B. Yang kedua 5 sama dengan 2A ditambah B. Kita kerjakan sekarang. Nih kita lihat. 3 sama dengan A ditambah B. 5 sama dengan 2A ditambah B. Kita kurangkan. B dikurang B habis. A dikurang 2A. A. Oke, tadi kita ulang tadi ya, diulang ibu tadi ya. Tadi ibunya apa namanya? Hilang konsentrasinya. Kita lihat sekarang nih. Persamaan pertamanya adalah 3 sama dengan A ditambah B. Persamaan yang kedua tadi 5 sama dengan 2A ditambah B. Nih sekarang kita kerjakan, kita kurangkan. Kenapa dikurangkan? Supaya hilang salah satu variabelnya. Supaya B nya hilang dikurangkan karena B dengan B dikurangkan habis 3 dikurang 5 ketemunya negatif 2. Kemudian 1A dikurang 2A ketemunya negatif 1A. Atau negatif A gitu aja. Maka A sama dengan negatif 2 dibagi dengan negatif 1. Maka didapatkan A sama dengan 2. Nilai A nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaan. Biar gampang ambil aja yang ini karena 3 sama dengan A ditambah 2. A nya 2. Maka 3 sama dengan 2 ditambah B. Ulang. 3 sama dengan A ditambah B. A nya sudah ada 2. Maka 3 sama dengan 2 ditambah B. Berapakah B jika ditambah dengan 2? Hasilnya 3. Jawabannya adalah B sama dengan 1. Jadi rumus fungsinya Fx sama dengan X. Tadi A nya 2, 2X. Kemudian B nya 1. Jadi 2X plus 1. Nah, sekarang berikut kita lihat ini. Suatu fungsi didefinisikan Fx sama dengan 2X plus 1.
Tentukan rumus yang paling sederhana untuk F dalam kurung 3x min 2. Nih, penyelesaiannya bagaimana? Ini penyelesaiannya, lihat. Untuk fx sama dengan 2x plus 1, variabel x pada fungsi f diganti dengan 3x min 2. Maka kita dapatkan fx, x-nya diganti dengan 3x min 2. F kurung buka 3x min 2 sama dengan 2. X-nya ini diganti dengan 3x min 2 plus 1. Setiap x diganti yang 3x min 2, nah ya. Kita dapatkan F dalam kurung 3x min 2 sama dengan 6. Ini X, dari mana 6x? 2 dikali 3x sama dengan 6x. 2 dikali min 2 sama dengan min 4 plus 1. Sehingga F 3x min 2 sama dengan 6x min 3. Sehingga Fx-nya sama dengan 6x min 3. Oke. Oh, ini dulu. F dalam kurung 3x min 2 sama dengan 6x min 3. Contoh soal. Ya, perhatikan contoh soal berikut ya. Contoh soal 1. Diketahui X dipetakan ke 2x plus 3. Nah, pertanyaannya tentukan rumus fungsinya. Kemudian bayangan dari negatif 2. Setelah itu nilai dari 8. Gampang, nak. Yang pertama, rumus fungsinya bagaimana? Rumus fungsinya adalah F dalam kurung X sama dengan, ambil ini tadi, pindahkan 2X plus 3. Selesai sudah. Kemudian yang nomor B-nya, bayangan dari negatif 2 adalah berapa? Nah, ini caranya mencari ya. Bayangan dari negatif 2 adalah, nih hasilnya ini, nak. Nah, negatif 1, caranya seperti ini di bawah. Ini lihat. F negatif 2. F negatif 2 sama dengan, tuliskan dulu rumusnya di sini. 2 kali X, tuliskan dulu di sini, nak ya. Tuliskan dulu rumusnya. Tuliskan rumusnya ini. Fx sama dengan 2x plus 3. Oke. Setelah tuliskan rumusnya seperti ini, kemudian Fx-nya diganti dengan F min 2, ini kan? F min 2 sama dengan 2 dikali kurung buka. Ini kan ada X, nak. X-nya diganti dengan negatif 2. Negatif 2 ditambah 3. Lalu kita teruskan, nih ya. Maka nanti kita dapatkan 2. Ini 2 dikali negatif 2, negatif 4 ditambah 3. Maka ketemunya negatif 1. Sehingga bayangan dari negatif 2 adalah negatif 1. Sekarang nilai dari 8, F8. Berapakah nilai F8? Nah, caranya sama tadi. F, buat ambil rumusnya dulu. Rumusnya adalah sama. Fx sama dengan 2x ditambah 3. Kemudian X-nya ini diganti 8. F8 sama dengan 2. X di sini juga sama, rumusnya diganti 8. 2 dikali 8 nih ya, ditambah 3 sama dengan 2 kali 8 ketemunya 16 tambah 3 sama dengan 19. Jadi nilai dari F8 adalah 19. Sekarang contoh kedua. Nih, contoh soal yang kedua. Diketahui Gx, nih G, Bu ambil G ya, biar Gx sama dengan 3x min 7. Ini namanya rumus fungsi, ya kan? Tentukan nilai X jika Gx-nya 20. Kita lihat, Gx sama dengan 3x min 7. Kemudian, kalau Gx-nya atau Gx-nya sama dengan 20, berapa X-nya? Maka caranya, tuliskan dulu Gx-nya sama dengan 20. Nih, tuliskan dulu rumus fungsinya. Gx sama dengan 3x min 7. Ini dari sini ya. Gx sama dengan 3x min 7. Maka kita dapatkan karena ini Gx kan Gx. Ini juga Gx, maka nanti Gx-nya sama dengan berapa? 20. Maka dimasukkan Gx-nya 3x min 7 diganti ini kan 3x min 7 sama dengan 20. Maka 3x dikurang min 7 dikurang 7 20. Berapa 3x-nya saja? 3x-nya adalah 20 ditambah 7. Kita dapatkan 3x-nya 27. Sehingga x-nya sama dengan 27 dibagi 3, ketemunya 9. Jadi nilai x-nya sama dengan 9. Contoh 3. Lihat contoh ya. Diketahui fx sama dengan ax plus b dengan f negatif 1 sama dengan 2 dan f 1 sama dengan 8.
tentukan nilai A dan B. Baru tentukan fungsinya, rumus fungsi F. Kemudian tentukan F5-nya. Nah, caranya bagaimana? Ini dia caranya. Caranya begini nak ya. Langkah pertama, tuliskan dulu rumus fungsinya. Fx sama dengan Ax plus B, kan? Fx sama dengan Ax plus B. Nah, kemudian yang diketahui F min 1 sama dengan 2. Tuliskan dulu. F dalam kurung min 1 sama dengan 2. Berikan anak panah. Artinya kita buat persamaan dulu. Min A, ini min 1 ini kan X-nya. X-nya min 1. Maka di sini nih A-nya diganti dengan negatif 1. Negatif A ditambah B sama dengan 2. Kan X-nya diganti negatif 1 kan. Jadi negatif A tambah B sama dengan 2. Kemudian F1 sama dengan 8. Maka nanti nih X-nya diganti dengan 1. 1A ditulis A saja. 1A ditambah B sama dengan 8. Oke. Sekarang sama tadi caranya. Hilangkan B-nya. Habiskan ini, kurangkan habis. 2 dikurang 8 negatif 6. Negatif A dikurang A, ketemunya negatif 2A. Maka kita dapatkan negatif 2A sama dengan negatif 6. Jadi A-nya sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2, ketemunya 3. Nah, lalu kita ambil salah satu persamaan yang ada ini. Ambil yang gampang. Ambil yang A plus B sama dengan 8. Kita ambil persamaannya yang pertama, ini yang kedua, ini yang gampang. A plus B sama dengan 8. A-nya ini yang kedua ini. Kan A-nya sudah ada kan 3. 3 ditambah B sama dengan 8. Kita tanya, berapa B-nya? Bilangan mana kalau ditambah 8 sama dengan, salah Ibu ya. Bilangan mana jika ditambah 3 ketemunya 8? Jawabannya adalah 5. Atau B-nya 8 kurang 3 sama dengan 5. Sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, A-nya sudah ketemu. Bisa dicari rumus fungsinya. Maka rumus fungsinya adalah tadi karena Fx sama dengan Ax plus B. Fx sama dengan Ax plus B, kan begitu kan? Fx sama dengan Ax plus B. Nih, sekarang A-nya sudah ada. A-nya berapa? 3. Ini A-nya 3. Kemudian B-nya berapa? 5. Maka rumusnya menjadi Fx sama dengan 3x plus 5. Nah, sampai di sini dulu nak. Terus ada lagi masih kan? Oh, masih lagi. Yang apakah F5-nya? Nah, sudah ada rumusnya kan nak? Ini rumus sudah ada rumusnya di sini. Fx sama dengan 3x ditambah 5. Berapakah bayangan 5 oleh fungsi x? Ya. Maka bayangan 5 atau F5-nya adalah X-nya diganti dengan 5 di sini. 3X menjadi 3 dikali 5 ditambah 5 sama dengan 15 ditambah 5, ketemunya 20. Paham sudah? Kalau belum paham boleh kamu putar lagi, diulang lagi dari atas. Diulang lagi, dengarkan lagi, disimak lagi. Sekali nggak bisa boleh 2 kali, boleh 3 kali nggak masalah ya nak ya. Supaya kamu bisa. Supaya bisa diulang-ulang kembali. Dari buku juga boleh, di buku kamu juga ada, dibaca-baca buku kamu itu mengenai relasi dan fungsi. Nah, Ibu rasa hari ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kamu bisa bermanfaat untuk kamu. Kemudian kamu bisa memahami apa yang Ibu berikan. Jangan lupa kalau masih belum bisa boleh diulang lagi nak ya. Diulang lagi, videonya diulang lagi supaya kamu paham atau mengerti. Setelah ini pertemuan berikutnya nanti kita tinggal latihan-latihan soal karena ini sudah bab 3 sudah selesai. Berikutnya nanti kita akan masuk bab 4 yaitu mengenai persamaan garis lurus. Udah, Ibu akhiri sampai sini dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.